soal marah, banyak yang bisa marah itu, sangat banyak. Halo, assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Ahmad Armada 7, Habib Fahmi Al-Qatiri. Di Twitter dia lagi rame dan dia buru-buru sudah melakukan klarifikasi permintaan maaf. Dia ini mungkin ibaratnya apa ya, emosi saat dikatain orang atau debat dengan orang dengan kata tamu. Harusnya kalau tidak merasa Anda itu tamu, harusnya Anda jangan berkata begitu juga. Ini dia permintaan maaf dari Fahmi Al-Qatiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fahmi Al-Qatiri, pemilik akun Fahmi Herbal. Dengan ini meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia dan para netizen berkaitan cuitan saya di media sosial Twitter yang menyinggung dan berkesan menghina warga net dan seluruh saudara-saudara saya se-Indonesia. Dengan ini saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kekhilafan saya, sehingga menyinggung dan melukai hati saudara-saudara saya se-Indonesia. Saya berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan saya ini lagi. Sekali lagi, dari hati saya yang paling dalam, saya memohon maaf atas kelalaian dan kekhilafan yang telah saya lakukan. Semoga ini menjadi peringatan dan agar saya bisa menjaga adab dan kata-kata saya yang dapat melukai hati saudara-saudara saya se-Indonesia. Gimana coba? Mbah, saya panggil Mbah saja karena saya yakin seusia dia sudah punya cucu. Apa yang merasukin Anda menulis seperti itu di Twitter? Apalagi dengan kata babi. Mungkin kata-kata Anda ini, tulisan Anda ini lebih mengarah kepada apa ya? Keturunan. Bayangin saja, pribumi ini bukan babi, harus Anda tahu. Apalagi kami ini di Jawa, orang Jawa tidak ada yang dari dulu doyan babi, itu tidak seperti itu. Saran saya, Anda lebih baik belajarlah sejarah atau belajar tentang keluhuran orang-orang pribumi dari dulu sampai sekarang. Anda pelajari, mungkin terlewat atau Anda belum belajar sampai di situ. Sebelum Islam ada, di sini itu sudah ada agama sesungguhnya. Agama ini kan hanya kata manusia. Sesungguhnya kan ajaran di situ sesungguhnya. Anda juga pelajari tentang adat istiadat orang Jawa, orang Minang, orang Batak dan lain sebagainya. Dan harus Anda tahu juga di setiap suku, di setiap bangsa pasti ada hal-hal yang tidak baik, pasti ada. Begitu juga di Anda, begitu juga di bangsa Anda, asal mula Anda, pasti ada sosok orang A, B, C, D yang itu nggak baik. Bahkan juga bisa ada kebiasaan yang buruk di setiap orang suku itu ada. Jadi kalau Anda berkata babi gitu, seakan-akan diarahkan ke pribumi, Anda salah itu. Sangat salah. Saya ada loh teman, dia orang Kejawen. Tahu nggak? Akhlaknya dia luhur. Bagus lah, bahkan bisa dibilang sama kiai yang atau habib yang apalah yang tinggi bisa diadu. Soal adabnya, akhlaknya dan lain sebagainya. Apakah itu juga Anda anggap pribumi itu babi? Dan yang saya takutkan, itu kan banyak. Kalau kita belajar kisah-kisah sejarah masa lampau, soal turun Nabi dikejar-kejar di Saudi, di mana-mana itu kan banyak. Ini jangan sampai gitu loh. Apa kami orang pribumi itu kurang baik? Kurang memperlakukan kalian-kalian itu lebih terhormat? Kan jelas. Karena kami tahu juga ajaran agama. Dan dulu juga orang-orang pribumi belum ada agama Islam juga sudah tahu tentang keluhuran budi pekerti. Sesungguhnya agak-agak apa ya, bisa dibilang aroma-aroma rasis lah soal keturunan itu dimulai ya orang-orang yang selalu membanggakan keturunan. Mungkin dia itu mau dihargai, mau dianggap, mau dipuji-puji, eksistensinya dia agar naik tinggi. Lalu akhirnya apa efeknya? Ingat loh, orang itu, semua orang itu keturunan Nabi, dan semua orang itu punya keturunan, dan semua orang itu punya loyalitas terhadap keturunan dia. Semua orang. Saya lihat kok, apa ya kalian itu, merasa superior gitu. Jangan merasa superior, salah itu. Justru yang bisa dibilang layak superior, itu orang pribumi di mana-mana itu. Nggak di Amerika, nggak di Timur Tengah, nggak di Asia, di Cina, di Indonesia, di Malaysia, atau di mana saja. Justru yang berlaku paling tidak apa ya, bisalah superior, itu orang-orang pribumi.
Tapi kami tidak melakukan itu. Ingat loh, kami tidak melakukan itu karena apa? Bisa dibilang malulah jika selalu membanggakan soal keturunan. Yang buruk itu, yang sekarang ini aromanya lu agak-agak rasis lah, apalagi soal keturunan. Itu orang-orang yang perilakunya buruk, tapi dia bersembunyi atas nama keturunan dia. Itu yang memancing. Mana ada nggak orang-orang pribumi membanggakan keturunan dia itu? Ini, kamu harus menghormati saya karena saya orang pribumi. Nggak ada. Coba ada nggak? Nggak ada kan? Kalau merasa bukan tamu, harusnya perilakunya itu ya seperti orang pribumi. Hal-hal yang berbau rasis soal keturunan itu, jika sampai salah, itu yang baik juga bisa kena. Akan disamaratakan, bahayanya di situ. Makanya jangan selalu membanggakan keturunan, terutama orang itu loh, orang-orang yang selalu berperilaku atau berkata-kata itu buruk, kasar dan lain sebagainya. Karena itu akan memantik atau memancing orang lain juga akan bereaksi. Jika misal berbicara politik sajalah. Kalau misal bicara agama, ya agama saja. Seperti agama itu bagaimana akhlaknya, keluhuran budinya, seperti itu. Repotnya itu kan dicampur-campur antara agama dan politik. Lalu agama itu di mana? Ditaruh di mana? Di belakangnya. Nafsunya di depan, lidahnya di depan. Berkata-kata kasar sambil membanggakan keturunan. Itu loh yang bisa memantik atau memancing reaksi orang untuk juga berbicara keras. Kita ini satu negara. Saya nggak tahu kelahiran Anda orang mana, atau dari kecil di Indonesia, atau di luar negeri, saya nggak tahu. Tapi kalau sudah merasa Indonesia, ya Indonesia, pribumi seperti itu. Jaga bersama. Pribumi, aduh. Ada babi sekalian ditulis di Twitter. Ada babi sekalian. Hanya di Twitter ngapain juga nulis soal babi dalam perdebatan yang mengarah ke arah pribumi lah dan sebagainya. Ini nih. Soal marah, banyak yang bisa marah itu. Sangat banyak. Tapi kami tidak seperti itu. Kecuali dilempar dulu, ceritanya beda lagi. Oke lah, toh Anda juga sudah melakukan permintaan maafan lewat media online. Ya kalau saya santai-santai saja, kalau orang lain ya nggak tahu. Sampai sini, wassalam.